Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, brother, sister. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini dalam sarapan otak sebelum kita masuk kelas belajar seharian dengan saya. Saya akan tetap memberikan energi kepada Anda pada pagi hari ini untuk tetap berada on the track di dalam proses untuk mencapai cuan-cuan. Ayo kita ini. Hah? Ada orang tak ini? Hah? Halo? Anybody home? Anybody home kah? Siapa? Atau sudah masih tidur pada hari Ahad ini? Kan saya Ahad ini adalah energinya diberikan energi yang terbaik dulu. Yes. Nah, gitu loh. Itu caranya. Hari Ahad inilah hari memberikan olahraga, family time, contoh begitu. Nah, kalau trading ya bagi yang mau belajar, nah, contoh begitu. Nah, terutama bagi dan itu memang betul hari Ahad adalah hari learning. Ya. Kalau belum mencapai angka miliaran, contoh begitu. Nah, inilah momentum untuk belajar. Maka pada pagi hari ini platform sudah kita buka pada pagi hari ini. Ya, kelas Zoom seharian dengan saya. Karena itu Anda pastikan, nah ini dia, Anda pastikan pada pagi hari ini yang masuk kelas, yang sudah ready masuk kelas pada pagi hari ini, pastikan pertama adalah jaringan, sinyal, itu benar-benar ada yang terbaik. Yang kedua Anda pastikan juga adalah tidak ada distraction, pengganggu nanti. Apapun telepon yang masuk juga kata sorry bro, gua lagi belajar buat duit. Nah, contoh begitu. Ngomong tuh dengan orang yang nelpon. Ada janji, sorry bro, kita tunda aja, cancel aja janji kita dulu. Ya, gua lagi fokus belajar buat duit. Nah, gitu caranya, bro. Ya, sebab kalau janjian dengan lu, hasilnya nothing. Nah, cuma ngono-ngono tok. Nah, contoh begitu. Harus ada berani ngambil keputusan, Pak Ibu. Salah satu cara skill, nah kita bicara tentang skill ini, oke? Okay? Pada masa pandemi ini, paling tidak harus punya 3 skill lah. 3 skill, nah, bagus 5, cuma kita masuk kelas pada pagi hari ini, saya nggak bisa lama-lama juga, oke? Okay? Apa saja skill yang dibutuhkan, ya, untuk bisa sukses pada masa pandemi ini, supaya tetap grow on the track. Nah, ini paling penting, skill ini. Skill adalah suatu kemampuan ataupun sebuah keberanian mengambil keputusan, nah, itu juga skill. Ataupun skill juga di dalam hal misalnya skill Anda untuk mengulang sesuatu, contoh yang mau trading, tarik garis nggak bisa juga, dilatih skill itu tadi, dilatih, oh tiba-tiba, oh ngene tuh, gitu loh, sampai ada sebuah kalimat, oh ngene tiba oh ngene toh, ngono gitu. Betul nggak? Itulah skill namanya. Kalau tanpa ada itu, ya jadi skill. Nah itu bahaya kalau di skill, ya. Akhirnya aku jadi skill, nah, bisa ditendang dengan skill juga nanti. Oke. So, sesi pada pagi hari ini, saya akan coba sering Anda ada apa saja skill, terutama adalah bagi Anda yang ingin improve. Sebab pada pagi hari ini sesi hari Ahad, saya ucapkan yang sudah hadir daftar itu berapa ya? Bentar, saya belum dapat laporan dari tim saya. Saya harus ngecek dulu. Untuk pada pagi hari ini yang sudah confirm lebih kurang hampir 300-an orang. Barakallah. Good. Oke. Barakallah ucapkan kepada Anda yang sudah registrasi daftar untuk kelas pada pagi hari ini. Sudah oke belum? Ya, kalian belum siap-siap. Nah, pastikan Anda siapkan itu, sinyal pastikan siap. Kemudian pengganggu Anda pastikan, katakan dengan dia, sorry, saya tidak ada waktu hari ini untuk ngopi-ngopi. Nah, bentar kalau ngopi-ngopi nanti aja. Saya tak ngopi disik be guruku, contoh begitu. Itu caranya. Saya mau ngopi dengan sambil belajar ini, ya, ngopi berapa lu ngopi sambil buat duit, itu kan paling enak sebenarnya. Ngopi cuma ngomong ngarung ngidul, ngomongin negara, ngomongin pemerintah, ngerasan sana ngerasan sini, wasting time, nggak ada waktu, nggak, udah. Saya mengatakan adalah kalau hidup you masih selama ini puluhan tahun you buat seperti itu, Pak Ibu. Di kadang-kadang saya lihat cangkruan di apa namanya di kafe-kafe, entah kecuali kalau buat sesuatu lah yang bisa menghasilkan, itu karuan. Kalau ya sambil duduk ngopi bisa membuat hasil miliaran rupiah, itu oke. Tapi daripada cuma ngobrol-ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mending masuk kelas belajar. Nah, itu paling enak. Nah, itu kadang-kadang
Kalau nggak suka kopi ya beda lagi. Ini bagian suka kopi, mengatakan. Oke. Atau pagi-pagi ya, yang bisa olahraga tadi pagi sudah. Nah sekarang siap-siap untuk masuk kelas, contoh begitu. Sebab kelas ini penting. Sebab pada hari ini, sesi kali ini, you siapkan nanti buku, you tulis. Bagaimana saya akan tunjukin proses atau roadmap untuk mencapai 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, MM-an lah. Nah, miliar-miliaran, kita mainnya begitu. Walaupun saya tahu, saya nggak mungkin lah bisa dapat angka itu. Don't worry, karena ilmu yang saya transfer dengan you. Oke? Jadi kalau ilmu itu, dia tidak, yang manjau ilmu, pilihan cuma satu kok. Kalau you mau belajar, you bisa kok. Nah gitu dia. Tapi kalau memang you tidak mau belajar, you buat langsung tanpa ada yang membimbing, contoh begitu, memang nggak berat. Okay? Dan spesial kelas hari ini hanya mereka yang sudah ikut kelas yang hari Selasa pagi, Selasa malam, ya, mereka yang memutuskan untuk lanjut di next class. Nah itu dia. Kalau dia lanjut ke next class, baru dia bisa ikut. Karena kalau belum pernah ikut kelas kita yang awal, yang klinik cuan, okay? Nah, jangan coba-coba ikut kelas hari ini. Kenapa? You nanti bisa meledak gitu. Tidak terkontrol. Itu kepala bisa boom. Dan akhirnya apa? You bisa meledak kemana-mana, nanti itu bahaya, saya katakan. Dampaknya kalau sudah meledak kemana-mana itu merusak diri sendiri. Oke. So, pertama, apa skill Anda butuhkan? Ya. Yang paling utama dalam hidup ini, dalam kondisi pandemi seperti ini adalah satu, yang paling banyak dan berat untuk lakukan, dan dia kadang-kadang ragu-ragu dengan keputusan itu, yaitu berani berkata tidak. Ini skill. Kok ngono toh? Emang iya. Ya, berani berkata tidak ya, kepada sesuatu hal yang tidak memberikan benefit apapun juga dalam hidup you. Sorry bro, nggak bisa, tidak mau, dan saya tidak ready. Contoh orang nawarkan kawan, ini loh ikut begini nih, kalau masuk invest sekian, you dapat sekian, contoh begitu. Ini loh udah bukti segala macam gini, you analisa dengan otak you, gak masuk akal rasanya, apa yang sampai oleh coach story, kok nggak bener ini, contoh begitu. Kata dengan dia, sorry bos, saya tidak minat dengan begituan, atau berani berkata tidak dengan dia. Walaupun dia mengatakan, yang you katakan tadi, saya yakin ketika you mengatakan begitu dia tersinggung. You katakan tadi mungkin dia tidak happy, saya tahu, ya. Daripada dia menjaga perasaannya dia mengatakan iya, akhirnya masuk ke jurang juga, mending katakan tidak dengan dia. Siapa oke pada pagi hari ini? Dan itu skill. Sebab banyak orang hari ini adalah kita mengatakan ragu-ragu. Nah, itulah. Dan itu pembunuh paling nomor 1 di dunia pada saat pandemi ini. Pada masa pandemi seperti ini Pak Ibu, kondisi yang gila-gila seperti ini, skill berani berkata tidak, saya katakan, terhadap sesuatu apapun yang datang pada diri Anda, yang tidak membuat Anda improve, kalimat ini, yang tidak membuat Anda improve, membuat Anda tumbuh, membuat Anda bergerak, membuat Anda mendapatkan nilai yang lebih, saya katakan dalam hidup you, okay? Yang gara-gara hanya merasa tidak enak, okay? Merasa sungkan, okay? Nanti apa kata orang, apa kata tetangga, sombong, kan gitu. Kadang-kadang akibat kita ada perasaan-perasaan seperti itu, ya akhir kita, oh iyalah nggak apa-apa lah, tak coba-coba, contoh begitu. Itulah masalah you. Saya semenjak memahami konsep skill ini Pak Ibu, dia ada skill tau. Berani berkata tidak itulah skill. Kalau paham. Dan karena itu, kalau you punya skill begitu, you akan mudah nanti mengatakan mana yang iya, mana yang tidak. Sebab skill ini kalau you akhir berada pada kondisi yang ragu-ragu, apalagi perasaan-perasaan di situ, yang sebenarnya tidak ada ilmu, saya mengatakan itulah kenapa banyak orang selama ini ya terjebak di investasi bodong, bisnis nggak jalan-jalan juga, ikut sana ikut sini tapi nggak ada hasil. Sebab dia sebenarnya mau coba-coba doang. Dia tidak tahu apa yang diikuti dengan dia sebenarnya. You paham nggak nih Pak Ibu? Apalagi kondisi pandemi ini. Ikut ini. Banyak sekarang itu dah. Yang saham juga begitu. Ikut sana sini. Saya katakan, don't worry. Kalau itu memberikan benefit benar pada diri Anda. Dan mendapatkan ilmu yang best. Ikutin dia. Itu poin pertama dulu. Kalau you ready, saya katakan poin kedua. Coba share dulu video ini pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk kelas sebentar lagi. Dan thank you bagi yang memberikan tanda bintang. Jazakallah. Kalau memberikan tanda bintang. Oke.
Itu poin pertama. Apa? Berani berkata tidak. Itu udah skill. Ini skill yang paling mahal tau. Ya. Yang impactnya adalah dua pada diri Anda nanti. Pertama, impactnya you akan dikata-katai, you akan dikatai sombong, you dikatain. Jadi ada orang yang tidak enak dengan you akhirnya. Contoh lah, kan mentality manusia ini kadang-kadang pada saat Allah memberikan lebih pada you, contoh gitu. Cuan dapat setiap hari, kemudian alhamdulillah ada ketambahan rezeki. Tiba-tiba ada orang datang, oke? Dia minta-minta segala macam ataupun ngomong-ngomong, tapi dia tahu punya duit, akhirnya dia minta dengan dia, oke? Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya mengatakan menyebabkan dia akhirnya sudahlah, nggak apa-apa lah. Dan inilah sengatan yang Anda, oke? Yang akan memberikan impact pada kehidupan Anda akhirnya. Rata-rata saya mengatakan kalau memang, makanya dalam kelas kita terkait dengan uang misalnya gitu, kita ada ilmu tentang bagaimana kita ngatur keuangan, ya, seorang manajer yang baik tentang keuangan. Nah, itu kenapa kita buat begitu, supaya apa? Saya baru berkata yang tidak. Kalau misalnya memang di dalam akun akun charity Anda ada dana untuk Anda berikan ketika ada yang minta datang. Tapi kalau tidak ada, katakan tidak. Memang akun charity-nya udah kosong, sudah habis untuk infak yang lain, contoh begitu. Dan bulan ini harus tambah lagi sekian persennya untuk dikumpulkan lagi. Sehingga kalau orang minta segala sesuatu atau dia minjam segala macam, dia katakan tidak ada, bro. Walaupun di rekening lain itu sudah ada. Rekening lain itu ada dana, tapi bukan dana untuk alokasi itu. You paham nggak nih Bapak Ibu? Sebab orang rata-rata ini satu bab lagi tentang bagaimana mengelola keuangan. Tapi kalimatnya sebenarnya adalah lebih kepada berani berkata tidak. Ya, itu satu bab terkait dengan orang datang. Terkait dengan kehidupan juga begitu. Ada tawaran-tawaran sesuatu, you kata no. Sorry bro. Nah, gitu sudah. Saya mau buat yang ini. Kalau yang ini saya tidak minat. Katakan begitu. Karena hari ini pun juga begitu Bapak Ibu. Saya terlalu banyak orang hari ini mengatakan kalimat saya lebih halus sedikit lah. Saya kata, terima kasih Pak telah memberikan informasi ini. Saya doakan semoga jenengan sukses. Nah, itu bahasa saya biasanya. Itu bahasa kalau menggunakan kata halus lah. Yang kalimat sebenarnya no sebenarnya. Itu kan itu tetap, tapi secara mentality sudah mengatakan you menolak. Tidak gitu loh. Cuma barangkali you perlu atur lah kata-kata you sedemikian rupa bagusnya, okay? Untuk menolak itu tadi. You tolak secara halus. Intinya adalah katakan tidak, itu kalimat utamanya. Kalau di luar negeri sana kita diajarin kemarin dalam seminar saya adalah no. Sorry, I don't like it. Nah, itu dia. Masa ngatakan, biasa memang orang China, kata orang, kalau orang bule sana, dia kalau ngomong sakarap ya, teng, oh, ya wes sudah. Karena saya juga pernah dulu gitu dengan salah satu kawan saya di Malaysia sana, bro, bantu saya bro, gini, you pinjam uang gini, no, kata dia, why you, kata dia gitu. Oh, sakit hati juga kita diomong gitu dengan dia. Oke, itu poin pertama, ya, it's skill, oke. Kita skill yang utama pada masa krisis pandemi saat ini, oke. You hanya akan fokus, ya, membuat sesuatu kepada yang memberikan benefit, value pada diri Anda. Kalau tidak, you katakan tidak. Contoh masuk kelas pada pagi hari ini. Ada telepon segala macam, janji gini-gini. Oke, sorry bro, nggak bisa. Gua sedang ada kelas. Kau sedang belajar. Nah, kalimat tuh berani utarakan. Bukannya malah minta izin ke saya. Sorry, kok saya diizin nggak bisa. Karena saya ada kawan mau ketemu gini, bla 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 bla. Itulah masalah you. Saya katakan, ikut kelas saya atau tidak, saya nggak rugi kok. Lu paham gak ini? Banyak orang minta izin. Saya katakan, apa salah saya? You hadir apa nggak di kelas saya, bukan urusan saya. Nggak rugi saya you nggak hadir di kelas saya, tak gitu kan? Yang rugi you kalau you tidak hadir. Tidak dapat sesuatu apapun juga. Sebab daripada you layanin orang di luar sana, ya kecuali kalau memang ada sesuatu yang sangat urgent, misalnya ada yang meninggal, saudara, itu beda lagi babnya. Tapi kalau sesuatu yang memang tidak bisa ditunda lain kali, ya, daripada you menunda rezeki yang datang dengan ilmu, mending you tunda hal yang begituan. Nah, contoh begitu. Karena merasa tidak enak. Siapa paham? Ya komen paham dulu. Halo, paham gak ini pada pagi hari ini? Saya share bab seperti ini. Kalau paham, itulah poin pertama. Yang kedua, oke, poin kedua saya mengatakan, skill yang harus miliki selain berkata tidak adalah hanya satu kalimat yang akan selalu ulang-ulang setiap hari. Apa itu kalimatnya adalah pada kondisi pandemi ini, dalam kondisi yang
orang katakan sedang susah, contoh begitu, karena semuanya sudah kena dengan kena dengan pandemi lah ini segala macam. Nggak ada lagi, saya mengatakan skill yang dimiliki adalah skill buat duit. Itu dia, cari ilmu cara buat duit, itulah skillnya. Itu skill, bukan skill maksudnya keahlian, keahlian ya. Bagaimana cara buat duit hari ini dengan of course dengan pagar halal, mudah, legal, barokah. Nah, itu dia, dan berlimpah, contoh begitu. Itu skill bukan. Itulah kenapa saya buat kelas, ya kita ada kelas gratis yang masih kita berikan. Insya Allah kita sudah memplanning untuk Ramadan. Kita akan bikin kelasnya tidak malam tapi pagi semuanya, contoh begitu. Nah, malam kita fokuskan untuk kita buat nanti majelis baca Al-Quran bareng, zikir bareng di Facebook segala macam. Kita akan bikin insya Allah setiap hari, oke, buat anda. Tinggal kalau belajar nanti pagi, malam kita optimalkan ya untuk sambil kita improve baca Al-Quran. Ya, of course untuk yang muslim, bagi non muslim mungkin silakan baca apa yang perlu dibaca, kan gitu doang salahnya, oke. Nah, kita akan buat begitu nanti. Kita akan buat hal-hal seperti itu. Oke, itu contoh. Nah, ini saya kasih tahu aja. Nah, sebelum itu skill dalam buat duit. Kelas saya Daily Life Academy yang saya dirikan Bapak Ibu adalah spesialisasi adalah kelas untuk mengajar orang buat duit. Jadi jangan kaget, saya bukan mengajar tentang saham. Oke. Saya bukan mengajar tentang internet, tidak. Saya mengajar tentang cara buat duit. Saham dan internet hanya sebuah tools-nya saja, tempatnya saja. Kebetulan dari situ ya kita belajar sedikit. Tapi yang paling utama adalah belajar buat duit supaya isi rekening itu segera terisi dengan baik. Ya, dia nambah terus. Karena kenapa you butuh penambahan isi rekening? Sebab you butuh adalah untuk memberikan infak yang banyak. You biayai anak you sekolah, ya itu juga penting. Dari isi rekening masalahnya. Kemudian you berangkatkan dia haji dan umroh orang tua barangkali dari isi rekening juga masalahnya. Nah, karena itu coba you buat skill sekarang ini, fokus skill buat ini adalah skill buat duit untuk isi rekening. Nah, itu dia. Paham gak ini? Lalu poin kedua ini. Karena itu saya katakan itu adalah kekuatan. Nah, yang ketiga yang terakhir, ini kita tutup ini. Ya. Kalau oke, yang ketiga saya mengatakan adalah you harus fokus benar-benar. Fokus benar-benar bagaimana terus ada progres setiap hari, setiap pekan, setiap bulan ada peningkatan. Result namanya. Itu dia. Focus on result. Itulah skill yang saya miliki. Dan ini memang tidak mudah saya katakan. Sebab distraction tuh banyak. Tuh distraction, penghalang tuh banyak nanti. Ya, terlalu banyak menghalang. Dalam kondisi pandemi ini. Yang istri ngeluh lah, yang ini ngeluh segala macam. Akhirnya apa? Tidak punya family time. Ya, tidak ada waktu bersama keluarga lagi. Bapak Ibu, kalau hari ini saya mengatakan, saya nggak tahu dengan diri Anda lah. Saya dulu kesulitan keuangan. Okay. Uang rekening kosong, anak-anak minta sesuatu pun saya tidak bisa pernah penuhi. Okay. Bahkan beli susu pun juga akhirnya kita tertunda. Beli pampers pun tidak begitu. Dibayangin mereka anak-anak butuh gizi untuk hidupnya dia. Ya. Saya pernah hidup dalam kondisi seperti itu, memang sangat saya mengatakan adalah sangat menyedihkan. Kalau boleh sharing dengan Yula. Ya. Dan itu memang saya mengatakan kondisi itulah yang saya tidak ingin terulang lagi. Dan saya juga tidak ingin terulang hal gitu pada diri Anda dan keluarga Anda. Apalagi saya gitu. Saya tidak ingin anak-anak seperti itu. Oke? Saya ingin anak saya adalah bagaimana dia tidak mengalami kesulitan dalam konteks finansial dan dia bisa fokus untuk add value, untuk improve, mungkin dia untuk nambah hafalan, contoh begitu. Oke? Meningkatkan hafalan dia, ibadahnya lebih kuat lagi. Membantu orang lebih banyak lagi, contoh begitu. Nah, itu yang saya fokuskan sekarang ini. Pada masa sekarang memang. Sebab saya tidak ingin masuk dalam wilayah yang sebenarnya rezeki Allah sudah buka. Ya. Tetapi masih banyak orang kesulitan mendapatkan itu. Itu kan sebenarnya saya katakan bangang sebenarnya. Kita tahu bangang? Bangang itu bahasa Malaysia, kata mentor saya, bangang itu sebenarnya bodoh katanya. Allah sudah buka pintu rezeki. Tidak ada manusia melata, makhluk melata di atas dunia ini yang tidak ada berikan rezekinya.
Problemnya adalah manusia itu tadi tidak berada di alamat rezeki itu. Dia tidak berada di tempat itu. Dia hanya bisa mengeluh, dia hanya bisa menyalahkan sana, menyalahkan sendiri. Dan dia masih tergantung dengan orang lain. Tergantung dengan negara, tergantung dengan anggota dewan, tergantung dengan bupati, wali kota, gubernur, presiden. Dia tergantung dengan negara. Kenapa tidak gantungkan diri sendiri? Itu dia cara gantungkan diri sendiri. Salah juga ya. Maksudnya nggak menggantung diri. Apalagi beli bahaya. Akhirnya kalau tidak dapat gantungan, akhir gantung diri. Nah, itu kan bahaya itu. Oke nggak nih maksud saya ini pada pagi hari ini. Kadang-kadang pada pagi hari ini, apalagi dari Ahad ini, adalah karena energi saya siap nih. Saya perlu menyiapkan energi pada pagi hari Bapak Ibu. Sebab kelas saya seharian masalahnya. Kalau kelas seharian ini tidak ada energi pagi, saya mengatakan, Bu, you datang masuk kelas belajar langsung Hokkaido gitu, sudah. Jangan harap. Ya, memang secara mengajar nggak bisa. Ya, saya paling tidak bisa kalau cara mengajar, murid dan saya ajar tiba-tiba setengah jam saya ngomong dia langsung ngantuk. Nggak. Ada teori mengatakan belajar tuh paling cuma maksimal 45 menit. Itu teori kentut bagi saya sebenarnya. Itulah dia. Entah teori dari mana itu kentut itu berasal. Buktinya saya dan mentor saya 3 hari 3 malam kita ikut dengan dia melek aja terus. Nah, kenapa coba bisa? Lalu gagal semua tuh teori tadi. Nah, kadang-kadang gitulah, manusia terlalu banyak teori, tidak melakukan. Padahal sebenarnya manusia itu punya energi. Ada cara bagaimana untuk memunculkan energi itu tadi. Nah, itulah dalam kelas. You tahu lah bagi yang udah ikut kelas saya. Okay? Sebab bagi saya adalah, kalau you tidak ada energi masuk kelas, jangan berharap, jangan katakan, you akan ada energi untuk ngisi rekening you. Sebab isi rekening ditentukan oleh seberapa tinggi energi yang you berikan. Nah, tuh, buat kalimat sebesar ini. Isi rekening Anda ditentukan oleh seberapa besar energi yang you berikan pada saat you belajar. Pada saat you improve. Itulah yang menentukan sebenarnya. Ya, level isi rekening dengan energi yang ada. Kalau nggak percaya saya mengatakan, coba aja deh. Karena sudah merasakan sendiri. Pada saat energi saya loyo, nggak ada apa-apa, bingung segala macam, memang rekening dia turun gitu. Jadi pada saat energi ada terus-menerus setiap hari, dalam bentuk syukur, ya, bentuk kekuatan saya mengatakan, itu makin nambah. Sampai kadang-kadang sebenarnya bingung ini mau diapain udah. Nah, itu dia. Bayangin coba, sampai dalam kondisi bingung. Oke, itu barangkali pada sesi pagi hari ini, siap-siap untuk masuk kelas belajar. Yang mengatakan, dan jazakallah bagi Anda sudah share video ini, ya, pada pagi hari ini. Dan semoga dengan 3 poin penting tadi, itu akan memberikan kekuatan kepada Anda, saudara Anda, teman Anda, dan kepada siapapun juga yang sesi kali ini adalah sesi seharian bersama dengan saya dari pagi, siang, sore, nggak nyampe malam. Insya Allah next kita akan mendesain training kelas itu secara online itu 3 hari, 2 malam. You rasa kira-kira oke nggak? Siapa oke kira-kira? Sebuat kelas intensif 3 hari, 2 malam, tapi online. Nah, dia tidak pakai video, ya, tapi live online gitu. Oke nggak kira-kira begitu? Hah? Karena kalau dulu kita pernah bikin kelas itu 3 hari 2 malam offline melalui hotel dan begitu. Tapi sekarang bikin 3 hari 2 malam live online. Sebab mentor saya sudah buat begitu masalahnya. Oke, brother. Sukses saudara semua. Jazakallah sudah memberikan share video ini. Yang sudah memberikan tanda bintang juga begitu. Sukses saudara semua. Dan siap-siap masuk kelas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.